Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Begitu sempurna nikmat Allah untuk kita hari ini. Kita masih diberikan izin untuk berdiri, berjalan, berkedip, bernafas, mendengar, dan semua yang kita dengar, kita lihat, kita hirup adalah sesuatu yang baik karena kita sedang berada di bulan mulia, bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu cinta kepada umatnya. Semoga kita termasuk umat yang cinta kepada Nabi kita, dan kelak kita mendapatkan pertolongan Allah melalui syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, menemani waktu-waktu jelang buka puasa ini, mari kita belajar sedikit dari ilmu yang Allah titipkan kepada para ulama, yang Allah tuliskan pada kitab-kitab, yang Allah cecerkan dimanapun, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap yang kita lihat. Dan hari ini, kisah ini datang dari negeri yang tidak jauh dari tempat kita tinggal. Pernah kami membaca satu kisah, dan menurut kisah ini berasal dari daerah Madura. Ketika ada seorang nenek penjual bunga cempaka, punya kebiasaan yang unik luar biasa. Seusai ia menjajakan bunga cempaka dan ia selesai dari proses perniagaannya, ia selalu mendatangi sebuah masjid, di mana di depan masjid itu banyak pohon, yang pohonnya itu daunnya berguguran. Lalu setiap harinya nenek ini akan mendatangi masjid ini dan mengambil daun-daun yang berguguran itu dengan tangannya. Pemandangan ini menarik. Setiap hari nenek ini melakukan hal yang sama. Sampai ada seorang takmir masjid yang merasa iba. Wah, ini kita harus membersihkan ini, daripada dibersihkan oleh nenek-nenek yang jasadnya sudah mulai lemah dan rentah. Suatu saat takmir masjid dengan beberapa pemuda yang lain membersihkan bersih semua dahan yang jatuh di halaman masjid itu. Lalu seperti biasa, nenek penjual bunga cempaka yang selesai dari jualannya ini datang ke masjid. Namun alangkah kagetnya ketika ia mendapati halaman masjid itu telah bersih dan tidak ada satupun sisa dari dahan yang jatuh ke halaman itu. Ia pun menangis. Dan orang-orang yang di sekitarnya merasa heran, kenapa tiba-tiba nenek ini menangis. Lalu datanglah seorang pemuda, diminta oleh gurunya untuk bertanya apa gerangan yang membuat nenek tua ini menangis. Lalu pemuda ini bertanya, wahai nenek yang saleh, apa gerangan yang membuatmu menangis? Wahai pemuda, siapa yang membersihkan dahan di masjid ini? Kami semua nenek, karena kami setiap hari melihat nenek susah payah membersihkan setiap dahan yang jatuh di halaman masjid ini. Nenek itu tangisannya semakin menjadi-jadi. Dia berkata kepada pemuda ini, ketahuilah wahai anakku, setiap aku memungut satu daun yang ada di halaman masjid ini, aku pungut dan dari lisanku keluar bacaan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap aku memungut satu, aku bacakan satu solawat. Daun kedua aku pungut, aku bacakan solawat yang ketiga. Daun yang ketiga aku pungut, aku bacakan solawat yang ketiga. Terus begitu aku bacakan. Lalu hari ini engkau membersihkan semua daun itu, aku tak lagi punya kesempatan untuk bersolawat sembali membersihkan daun-daun itu. Pemuda itu baru memahami, Masya Allah, ternyata setiap helai daun yang nenek ini pungut adalah kesempatan untuk nenek ini membaca solawat, mengaturkan salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ini kisah yang luar biasa. Betapa jarang kita melupakan ibadah ini, mengucapkan solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupakah kita pada satu hadis ketika Rasulullah berkata celaka, celaka, celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang apabila namaku disebut tetapi ia lupa untuk mengirimkan sholawat kepadaku. Betapa banyak kesempatan yang kita lalui tanpa kita mengucapkan sholawat. Maka ketahuilah wahai saudaraku, Ramadan ini waktunya untuk kita banyak-banyak mengucapkan sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Lahab pun cinta. Abu Thalib pun cinta kepada Nabi Muhammad. Abu Thalib cinta tapi tidak menghalangi dakwahnya. Abu Lahab cinta kepada pribadinya, tetapi Abu Lahab tidak mau kepada dakwah.
Abu Lahab tidak mau mengikuti dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menghalangi dakwah Rasulullah. Tapi Abu Lahab cinta, Abu Thalib pun cinta, tapi meninggal dalam keadaan tidak taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada paman Nabi yang lain yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Ia cinta kepada Rasulullah, ia mendukung dakwah Rasulullah, ia pun mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, kita termasuk umat Nabi yang mana? Apakah kita hanya mengucapkan cinta, lalu kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahkan kita mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita menghalangi dakwah Rasulullah? Atau kita termasuk golongan yang ketiga, kita cinta kepada Nabi, rajin bersalawat kepada Nabi, ikut petunjuk Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Barang siapa mendoakan keselamatan untuk baginda Muhammad 1 kali, Allah akan berkali-kali lipat mengganti doa kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudaraku, jadikan bulan ini bulan bersalawat kepada Nabi. Sambil masak, sambil menunggu waktu berbuka, sambil menunggu waktu imsak, sambil menunggu siang-siang kita di kantor kita, yuk. Jangan senandungkan yang lain di dalam hati kita kecuali senandung salawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Semoga dengan setiap salawat yang kita lantunkan, kelak kita berhak mendapatkan syafaat baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat memperbanyak sholawat di bulan ini. Kita jadikan setiap detik adalah salam kita untuk baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bersolawat, semoga suatu saat nanti kita diizinkan untuk bersolawat di Masjid Nabawi, melihat langsung makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita bersolawat di Wonosobo, semoga suatu saat kita diizinkan untuk bersolawat di haramainnya Allah di Makkah, Madinah, melihat langsung bagaimana makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum, semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara sebelum yang mendengarkan, untuk yang menyampaikan sebelum yang menerima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri bersama, selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.